warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dipertemukan dalam video yang seperti ini. Belum bisa bertatap langsung. Kali ini dalam pelajaran ilmu faraid. Tentunya masih dalam pembelajaran di SMP NU Putri Nawakartika. Seperti yang di awal video tadi, ada penggalan sebuah hadis yang menyatakan bahwa ilmu faraid adalah ilmu yang pertama kali dihilangkan dari muka bumi ini. Artinya apa? Bahwa ternyata kelangsungan hidup di bumi ini tergantung ada dan tidaknya ilmu faraid. Jadi kita teman-teman dalam rangka mempertahankan bumi seperti superhero ya, mempertahankan bumi itu dengan belajar ilmu faraid agar tidak cepat-cepat terjadi kiamat. Tentunya harus semangat karena ini layaknya superhero yang sedang mempertahankan bumi. Dalam ilmu faraid kali ini kita akan belajar ahli waris yang ketiga. Tentu kita sudah tahu semuanya bahwa ilmu faraid adalah ilmu yang membahas tentang warisan, harta yang sering diperebutkan oleh mereka yang ternyata yang meninggal hartanya banyak, hartanya ditinggalkan dan jadi rebutan, maka harus diberikan kepada yang berhak. Ahli waris yang ketiga dalam ilmu faraid ini. Sebelum itu, kitab faraid yang kita pelajari di SMP Nawakartika ini adalah Ad-Durusul Faraidiyah nih, yang merupakan karangan dari Syekh Al-Hajj Yahya Arif pada masa beliau masih mengajar di salah satu madrasah tertua di kota Kudus, yaitu Madrasah Qudsiyah. Dalam kitab beliau kita baca ahli waris yang ketiga di halaman 9, yaitu Ibnu Ibnin. Kita baca dulu kitabnya. Ibnu Ibnin, atau diartikan oleh beliau cucu laki-laki dari anak laki-laki ke bawah. Cucu laki-laki dari anak laki-laki ke bawah, bisa dibayangkan ya. Jadi anak laki-laki dari seorang suami istri, anak laki-lakinya mempunyai anak laki-laki lagi. Jadi cucu laki-laki dari anak laki-laki ke bawah. Di kemungkinan cucu laki-laki tadi masih punya anak lagi. Anak laki-laki dari cucu laki-laki punya anak lagi, sampai tak terhingga gitu. Itu namanya Ibnu Ibnin. Bisa kita lihat di contohnya. Ibnun mempunyai anak Ibnu Ibnin. Kemudian Ibnu Ibnin mempunyai anak lagi, Ibnu Ibnu Ibnin. Ibnu Ibnin mempunyai anak lagi, Ibnu Ibnin, dan seterusnya. Yang tergolong cucu tadi semuanya dikategorikan ke dalam Ibnu Ibnin. Kita langsung masuk ke bagiannya. Menjadi asobah binafsihi kalau ada ibnun,
atau ibnu ibnin yang lebih dekat, maka ia mendapat mahjubun. Di sini dikatakan bahwa ibnu ibnin itu mendapat asoba binafsi. Sudah kita tahu sebelumnya bahwa ibnun, anak laki-laki, itu bagiannya adalah pasti asoba binafsi, bagaimanapun keadaannya, entah bersama siapapun. Nah ini anak laki-lakinya, anak laki-laki dari anak laki-laki tentunya tidak jauh beda bagiannya seperti ayahnya, yaitu ibnun tadi, asoba binafsi, dan ditambahi mahjubun. Mahjubun artinya apa? Mahjub atau biasa ditulis dengan mim kecil itu artinya terhalangi bagiannya. Terhalangi oleh siapa? Oleh ahli waris yang lebih dekat kepada mayit. Jadi kalau yang di atasnya, ahli waris di atasnya kok masih hidup, maka ibnu ibnin terhalangi mahjub alias tidak mendapat warisan. Langsung kita contoh ya. Bagian dari ibnu ibnin yang pertama yaitu asoba binafsi. Kapan dia mendapat asoba binafsi? Ketika tidak ada anak laki-laki. Asoba binafsi jika tidak ada anak laki-laki. Contohnya di sini zaujah atau zauj ya, zaujun artinya apa? Artinya zaujun suami. Kemudian ada ahli waris salah satu banatin. Apa artinya salah satu banatin? 3 anak perempuan. Terus yang ketiga ibnu ibnin. Nah, ini artinya tadi adalah cucu laki-laki. Kita tentukan bagian masing-masing. Zaujun ini harusnya 1/4. Kita fokus ke selain zaujun, yaitu salah satu banatin. 3 anak perempuan, kemarin kita pelajari bahwa ada 3 bagiannya. Yang pertama setengah, 2/3, dan asoba bil ghair. Kita perhatikan ini berapa bagiannya, apa setengah, 2/3, atau asoba bil ghair? Yuk coba dicari bagiannya. Bagiannya adalah 2/3. Kenapa? Karena dia lebih dari 1. 3 anak perempuan, 3 itu lebih dari 1, dan tidak ada anak laki-laki. Anak laki-laki bahasa Arabnya apa? Ibnun. Dalam hal ini tidak ada ibnun, maka bagian anak perempuan yang berjumlah 3 itu adalah 2/3 dari harta warisan. Terus pelajaran kita kali ini ibnu ibnin, bagiannya berapa? Apa asobah binafsi atau mahjub? Bagiannya adalah asobah binafsi. Kenapa? Karena ahli waris yang ada tidak ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki mendapat bagian asobah
sih. Nah, bisa dipahami. Kita contohkan lagi contoh yang selanjutnya, yaitu zaujah. Apa artinya zaujah? Istri. Ya, istri itu pastinya perempuan. Istri. Bahasa Arabnya adalah zaujah. Kalau tadi suami, zaujun, sekarang istri. Zaujah bersama bintaini. Bintaini itu bagiannya berapa? Bintaini artinya apa? Bintaini 2 anak perempuan. Kemudian selain bintaini, zaujah tadi juga masih punya ibnaini, 2 anak laki-laki. Dan juga yang terakhir dia sudah punya cucu laki-laki, ibnin. Ada 4 ahli waris. Kita tentukan bagian masing-masing zaujah. Seorang istri tadi mendapat bagian berapa? 1/8. Ini pelajaran yang akan datang ya. Kita fokus ke bintaini saja. Bintaini itu bagiannya berapa? Anak perempuan. Nah, seperti tadi dipilih antara setengah, 2/3 dan asobah bil ghair. Berapa bagiannya? Asobah bil ghair. Kenapa? Karena dia bersama ibnon atau anak laki-laki. Mana? Ibna ini tadi 2 anak laki-laki. Maka anak perempuan bagiannya adalah asobah bil ghair. Yang ketiga, ibna ini anak laki-laki, 2 orang anak laki-laki, bagiannya berapa? Tetap asobah binafsihi. Karena anak laki-laki, sekali lagi, meskipun dengan siapapun dan kapanpun, dia tetap bagian anak laki-laki adalah asobah binafsihi. Entah itu nanti 2 orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang, 50 bersaudara misal, tetap bagiannya asobah binafsi. Yang terakhir ini ibnin, anak laki-laki dari anak laki-laki. Tadi ada 2 bagiannya, antara asobah binafsi dan mahjubun. Yang kita pilih yang mana kalau seperti ini? Yaitu bagiannya adalah mahjubun, terhalangi. Kenapa? Karena ada anak laki-laki, yaitu ibna ini tadi, jumlahnya ada 2 dan menghalang-halangi ahli waris yang berada di bawahnya ya. Tentu cucu itu jauh kedudukannya, jauh hubungannya daripada anak laki-laki. Kalau masih ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki tidak mendapat bagian. Simpel sekali ya. Itu sementara kita cari bagiannya masing-masing dari ahli waris yang ketiga, ibnin. Selanjutnya bisa dipahami, simpel. Kalau masih belum bisa paham, bisa diulangi video kali ini dari awal. Kalau ada yang merasa
punya pendapat lain, kurang tepat ini pendapatnya atau pelajarannya kurang pas, bisa di komen di bawah ya. Yang selanjutnya ahli waris yang keempat, langsung saja. Ahli waris yang selanjutnya yang keempat adalah bintu ibnin. Bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki. Bagiannya berapa? Kita lihat, dibaca dulu seperti tadi kitab yang dipelajari di SMP NU Putri Nawakartika. Nomor 4, bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki ke bawah, mendapat setengah dalam kurung nisfun. Terus itu satu bagian dari bintu ibnin, pertama yaitu nisfun atau setengah dari harta warisan. Kalau lebih dari itu kurang ya, kalau lebih dari 1 ditambahi 1 mendapat 2/3. Jadi kalau jumlah cucu perempuannya kok lebih dari 1, misal 2, 3, 4, 5, 10, 50 atau 100, cucu perempuan tadi mendapat 2/3 dalam kurung sulusani, 2/3 dari harta warisan, sulusani. Itu bagian yang kedua. Yang ketiga, kalau kumpul dengan bintun 1, maka ia mendapat 1/6 atau sudusun. Bintu ibnin, kalau cucu perempuan tadi ternyata masih ada anak perempuan, cucu perempuan, anak perempuannya masih hidup, artinya ibunya, kok ibunya, bibinya, anak perempuan dari mayitnya masih hidup, maka cucu perempuan tadi dari anak laki-laki mendapat bagian sudusun atau 1/6. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau ada ibnu ibnin, artinya bintu ibnin, cucu perempuannya tadi masih bersama ibnu ibnin, cucu laki-laki, maka ia mendapat asobah bil ghair. Jadi sama-sama mendapat asobah. Ibnu ibnin ya asobah binafsi, bintu ibnin karena ada ibnu ibnin dia mendapat asobah bil ghair. Persis seperti bagian bintun ketika bersama ibnun, yaitu asobah bil ghair. Dan juga ketentuannya pun sama, yang lelaki 2 bagian, yang perempuan 1 bagian, selalu seperti itu. Ketika tingkatannya sama, levelnya sama, sama-sama cucu, ada cucu laki-laki, ada cucu perempuan, maka yang laki-laki mendapat 2 kali lipat dari yang perempuan. Sama seperti anak laki-laki ketika bersama dengan anak perempuan, yang laki-laki mendapat 2 kali lipat dari anak perempuan. Itu sudah dari sananya, jangan dipermasalahkan. Kalau lanjut baca, kalau ada ibnun atau ibnu ibnin yang lebih dekat, maka ia mahjub. Ini bagian yang ke-6 dari bintu ibnin. Bagian yang ke-6 dari bintu ibnin, dia mendapat mahjubun.
Bagian kelima nggih. Bagian kelima yaitu mahjub. Yang pertama nisfun, setengah. Yang kedua 2/3 sulusani. Yang ketiga 1/6 sudus. Yang keempat asoba bil ghair. Yang kelima mahjub, terhalangi oleh ahli waris yang berada di atasnya. Juga ia mahjub kalau kumpul dengan bintaini fa'aksaro. Artinya bintu ibnin, cucu perempuan, juga terhalangi oleh anak perempuan bintaini fa'aksaro, oleh 2 anak perempuan atau lebih. Kalau tadi saat ketika bersama anak perempuan 1, cucu perempuan mendapat 1/6. Kalau anak perempuannya lebih dari 1, maka cucu perempuan mahjub, terhalangi. Jika untuk bagian sudah dihalangi oleh dikeroyok anak perempuan yang banyak tadi. Kalau 1 masih bisa ngelawan untuk bagian. Kalau anak perempuannya lebih dari 1, maka cucu perempuan ngalah, tidak mendapat bagian alias mahjub. Kecuali ia diasobakan dengan ibnu ibnin atau ibnu ibnin. Kecuali dia mendapat bantuan dari ibnu ibnin, ada cucu yang lain, cucu laki-laki. Jadi dia dibantu cucu laki-laki, dia mendapat asobah, tidak mahjub. Kecuali dia diasobahkan dengan ibnu ibnin, ada bantuan dari ibnu ibnin, maka dia asobah bil ghair, bukan mahjub. Juga dapat mengasobahkan bintu ibnin ketika berkumpul dengan bintaini fa'aksaro. Artinya ibnu ibnin tadi juga bisa membantu bintu ibnin ketika berkumpul dengan bintaini fa'aksaro. Contoh atau ringkasan yang mudah dipahami seperti ini kita tampilkan. Cucu perempuan, langsung fokus ke nomor 4. Cucu perempuan dari anak laki-laki ke bawah. Itu ringkasannya. Bagian setengah jika seorang dan tidak ada anak laki-laki. Bagian 2/3 jika lebih dari 1 dan tidak ada anak laki-laki. 1/6 jika ada 1 anak perempuan. Asoba bil ghair jika ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Mahjub jika ada anak laki-laki, atau jika ada 2 lebih anak perempuan. Itu bagian ahli waris yang keempat, cucu perempuan dari anak laki-laki ke bawah. Bisa dihafal ya, udah baru level 4. Masih banyak ahli waris yang perlu dihafalkan, jadi santai. Dihafalkan pelan-pelan. Langsung kita ke contohnya. Contoh yang pertama yaitu ada seorang yang meninggal. Ternyata dia masih menyisakan yang pertama zaujah, istri. Berarti yang meninggal suaminya. Zaujah atau istri tadi juga masih punya ibnun, punya anak laki-laki. Anak laki-laki sudah kelewat biasanya. Yang selanjutnya selain anak laki-laki, dia masih punya bintu ibnin. Bintu ibnin masih punya cucu perempuan dari anak laki-laki. Berapa bagian masing-masing?
Kita tentukan zaujah. Yang pertama zaujah, kita langsung tulis 1/8. Kita bahas di pertemuan yang selanjutnya tentang masalah suami. Kita fokus ke ibnun, anak laki-laki. Berapa sih bagiannya anak laki-laki? Nah, selalu saja anak laki-laki itu langsung mendapat asobah binafsi, yaitu sisa gitu. Tidak usah mendapat, gak usah berharap lebih. Anak laki-laki itu ya sisa, carry, bagiannya paling belakang setelah semua ahli waris mendapat bagiannya. Ibnun baru maju, masih ada sisa atau enggak? Kalau masih ada ya beruntung sekali, kalau enggak ada ya disyukuri mawon. Sisa itu bisa banyak, bisa sedikit, tergantung keberuntungan masing-masing. Ibnun asoba binafsi. Cucu perempuannya berapa? Dia mendapatkan mahjubun. Dia terhalangi mahjub. Kenapa? Karena ada anak laki-laki itu, tadi ada anak laki-laki yang mendapat asobah binafsi. Maka bagian dari bintu ibnin adalah mahjub. Bisa itu menentukan bagian masing-masing. Contoh yang kedua, ada orang yang meninggal ternyata menyisakan zaujun. Zaujun apa artinya? Zaujun. Kalau zaujatun istri, zaujun itu artinya suami. Suami. Berarti yang meninggal siapa? Istrinya meninggal. Terus ngapain? Cari istri lagi. Bahasan yang lain. Ini suaminya bahas harta warisan dulu. Istrinya berharta mempunyai harta miliaran misal, harus dibagikan dengan semestinya. Zaujun tadi ternyata masih punya umun apa artinya umun? Ibu. Ada suami, ada ibu, yang terakhir ada bintu benin, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ketiga ahli waris ini, suami, ibu, cucu perempuan, dan dari anak laki-laki, berapa bagiannya? Zaujun langsung ditulis 1/8. Dia tidak ada anak atau ada anak ke bawah, maka zaujun zauj suami itu bagiannya 1/4. Umun 1/6. Ibu mendapat 1/6 karena ada anak ke bawah. Nah, kita fokus ke bagian ini, cucu perempuan dari anak-anak. Berapa bagiannya? Bagiannya adalah berapa? Nah, dipilih ya. Tadi cucu perempuan dari anak laki-laki itu bisa 5 bagian. Yang pertama setengah, 2/3, 1/6, asobah bil ghair, dan mahjub. Kalau ini bagiannya adalah setengah. Kenapa? Jika satu orang jumlahnya dan tidak ada anak laki-laki. Di sini nggak ada anak laki-lakinya, maka cucu perempuan mendapat bagian setengah ya. Selesai bagian masing-masing. Langsung ke contoh yang ketiga.
Ada zaujaton. Zaujaton apa artinya? Istri. Satu banatin, 5 anak perempuan. Yang ketiga bintu ibnin, cucu laki-laki cucu perempuan dari anak laki-laki. Bagian masing-masing berapa? Zaujah itu bagiannya adalah 1/8. Satu banatin, anak perempuan berapa kemarin? Bisa setengah, bisa 2/3 atau asoba bil goir. Coba berapa bagiannya? Apa setengah atau 2/3 atau asoba bil goir? Bagiannya adalah setengah, 2/3. Kenapa 2/3? Karena dia lebih dari 1. Nah, di sini 5, lebih dari 1 dan tidak ada anak laki-laki. Maka bagian dari 5 anak perempuan adalah 2/3. Cucu perempuan dari anak laki-laki berapa bagiannya? Apa setengah, apa 2/3, apa 1/6, coba bil atau maju? Ayo coba dicari bagiannya, saya tunggu. Bagiannya adalah mahjubun. Mahjub, dia terhalangi oleh siapa? Oleh 5 anak perempuan. Ini dikeroyok, ternyata nggak berani anak perempuan, dikeroyok 5 orang. Terpaksa cucu perempuan tadi tidak mendapat apa-apa karena semuanya sudah dikasihkan ke 5 anak perempuan tadi. Ngalah bintu ibnin mendapat mahjub. Sudah. Nah, biasa kalau ada pertanyaan silakan dicantumkan di kolom komentar. Langkah selanjutnya setelah kita tahu bagian masing-masing, yang seharusnya kita lakukan adalah setelah tahu bagian masing-masing, maksudnya apa? Tahu kan tadi, misal zaujah 1/8, banat satu banatin 2/3, bintu ibnin itu mahjub. Itu namanya bagian masing-masing. Sudah kita ketahui. Terus ngapain? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Langkah kedua setelah tadi mencari bagian masing-masing, langkah kedua adalah mencari aslul masalah. Nah, untuk aslul masalah tersebut insya Allah kita lanjutkan di video selanjutnya. Untuk saat ini kita pahami dulu yang sudah kita pelajari, dan saya rasa cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk teman-teman kita yang berada di jauh di sana, dan juga bermanfaat bagi yang belum pernah sama sekali belajar faraid. Bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Allahu a'lam bishawab.